Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi baik, terima kasih dari moderator telah mempersilahkan kepada saya. Baik, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu peranan teknologi terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Memasuki era globalisasi bahasa Indonesia dan dihadapkan dengan era teknologi dan informasi yang berdampak pada timbulnya masalah-masalah baru, menghadapi era baru itu, bangsa Indonesia turut menggantungkan harapan pada perkembangan teknologi dan informasi global. Di masa depan akan terjadi perubahan-perubahan sebagai akibat beberapa revolusi yang menurut Oriento. Yang pertama, akan terjadi evolusi pendidikan, yang kedua evolusi teknologi, kemudian yang ketiga evolusi pengetahuan, yang keempat evolusi demografi, dan yang terakhir adalah evolusi dalam hal yang tidak terduga. Teknologi dikembangkan dengan melibatkan ilmu dan akal sehat sehingga dibutuhkan pengetahuan serta inovasi untuk menciptakan teknologi. Kemudian teknologi yang terjadi sekarang ini tentu tidak bisa dihindari. Segala aspek kehidupan manusia saat ini pasti disertai pula dengan adanya perkembangan teknologi di dalamnya. Namun penggunaan teknologi ini sudah seharusnya dilakukan dengan tepat. Penggunaan dengan cara yang tepat akan membuat teknologi bisa difungsikan sesuai dengan harapan. Bahasa merupakan media untuk menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun tulisan dari individu satu ke individu yang lainnya. Bahasa merupakan hal terpenting dalam suatu negara karena melalui bahasa kita dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Dan untuk saat ini akan memberikan penjelasan tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan etnis dengan latar belakang bahasa yang berbeda. Bahasa itu dinamis. Ia berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Hal ini tidak terkecuali pada bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional dan pemersatu masyarakat Indonesia. Di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut memicu perubahan-perubahan fundamental di dalam bahasa Indonesia yang selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif yang sangat krusial dalam proses pemertahanan eksistensi bahasa Indonesia di masa yang akan datang. Sejak dulu bahasa Indonesia itu memang bersifat terbuka. Kosakata dari negara-negara yang pernah menjajah Indonesia seperti Belanda, Jepang, Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris sudah merasuki bahasa kita. Begitu pula bahasa dari negara-negara yang memiliki hubungan budaya erat dengan kita, katakanlah seperti Arab Saudi, India, atau Cina. Ini di tengah dekapan teknologi digital, proses penyerapan juga berjalan. Sejak 10 tahun terakhir, kosakata serapan dari bahasa asing dan istilah bidang ilmu terus bertambah. Jumlahnya mencapai ribuan kata. Internet yang berkembang pesat menjadi pengaruh utama dari proses ini. Rata-rata 43.000 kosakata bahasa asing dan istilah bidang ilmu dipantau oleh di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Tim itu mengatakan sebelumnya akhir diputuskan masuk menjadi kosakata dan istilah serapan dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia. Keputusan itu berdasarkan beberapa pertimbangan seperti
kekerapan penggunaan di media massa dan masyarakat, serta ketersediaan konsep baru yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia. Pemutahiran KBBI dilakukan 2 kali selama setahun. Setiap tahun rata-rata ada tambahan 6.000 sampai 8.000 kosakata berdasarkan perkembangan internet. Porsi kosakata serapan dari bahasa asing dan istilah bidang ilmu cenderung lebih besar dibandingkan dengan bahasa daerah. Kita bisa melihat dampak teknologi terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Di sini saya mungkin dampak positifnya. Yang pertama, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, meningkatnya terjemahan dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dari seginya, masyarakat Indonesia tidak menggunakan lagi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa. Kemudian berkurangnya penggunaan istilah budaya tradisional. Ini kita bisa melihat dari sekarang sudah jarang lagi mereka jarang mengenal istilah-istilah atau dalam permainan tradisional. Maksudnya istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Pak Suardi, ambil ki lain Pak Suardi. Tidak terdengar suara Pak. Pak Suardi, ambil ki dulu. Oke. Ya. Baik, saya langsung saja Pak ya. Maksudnya istilah asing ke dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi konsep baru yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia, membuat lahirnya kosakata baru yang lahir untuk menggantikan serapan asing tersebut. Kita bisa melihat ada beberapa contoh kosakata baru akibat dari perkembangan teknologi yang sebelumnya tidak konsep dalam bahasa Indonesia. Di sini kita melihat ada kata gawai yang menggantikan kata gadget, ada titikus yang sudah masuk semua dalam kosakata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Titikus yang sebelumnya menggunakan kata mouse, swafoto, sebelumnya kita biasa menggunakan selfie, sekarang bukan lagi selfie tapi swafoto. Kemudian daring, sering biasa kita mendengar istilah daring, luring, itu akronim dari dalam jaringan dan luar jaringan. Istilah unduh juga sudah sering kita dengar sekarang menggantikan posisi kata download. Kemudian unggah, saling tempel yang biasa kita copy paste, pratayang, review, kemudian pranala, hiperlink atau hipertaut yang dalam kamus bahasa Indonesia, laden menggantikan kata server, kemudian yang berikutnya narahubung yang biasa sudah kita sering dengan istilah kontak person, dan masih banyak lagi kosakata kata baru yang masuk akibat perkembangan teknologi. Sebagai kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini, maksudnya kosakata baru berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti kekerapan penggunaan di media massa dan masyarakat sering serta ketersediaan konsep baru yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, peranan teknologi terhadap perkembangan bahasa Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh, baik itu pengaruh secara positif maupun pengaruh negatif. Kemudian yang terakhir, maksudnya istilah asing ke dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi konsep baru yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia, membuat lahirnya kosakata baru yang lahir untuk menggantikan serapan asing tersebut. Demikian makalah singkat yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Saya dengan ucapan billahi bisa bil hafaz dari Khairat.